Perceraian selama masa pandemi COVID-19 atau Corona di Kota Sorong, Papua Barat telah tren kenaikan kasus ini agak terhambat karena adanya pendekatan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Disebutkan kasus perceraian yang paling banyak adalah masyarakat dari Kota Sorong. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Papua, Sofwan Asyarira Harusun yang kini sudah akan menyampaikan laporannya. Halo, Sofwan. Halo, Dea. Ya, Sofwan bisa informasikan jumlah pastinya kasus perceraian di masa pandemi di Pengadilan Agama Kota Sorong, Papua Barat ini. Ya, baik Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat bahwa tren kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Sorong sendiri selama masa pandemi COVID-19 mengalami sedikit kenaikan. Sejak 2020, kasus perdana yang masuk di Indonesia, kasus COVID-19 yang masuk di Indonesia itu, angka perceraian di Pengadilan Agama mencapai 289 kasus. Sementara masuk pada 2021 dari Januari hingga Agustus, tren kasusnya sudah mencapai 225 kasus. Kasus ini baru setengah dari perjalanan kasus di 2021, namun sangat dimungkinkan bahwa kasus ini akan terus berlanjut hingga akhir tahun nanti. Ya, lalu berdasarkan informasi yang Anda himpun di pengadilan tadi juga, hal apa sebenarnya yang menyebabkan sehingga terjadi perceraian di angka yang meningkat ini? Ya, Dea. Berdasarkan wawancara kami dengan Ketua Pengadilan Agama, maksud saya, Kota Sorong, kasus yang ada di Pengadilan Agama rata-rata mengalami keluhan yang sama, yaitu keluhan masalah ekonomi. Sebelumnya kan ada beberapa keluhan seperti cacat cacat dan lain-lain. Namun selama pandemi COVID-19 ini keluhannya hanya adalah masalah ekonomi, sehingga ada tren kasus agak sedikit melonjak, yaitu semua berada pada kasus keluhan ekonomi itu sendiri. Ya, berarti rata-rata yang bercerai ini dari kalangan mana, Sofwan? Berdasarkan keterangan Ketua Pengadilan Agama Kota Sorong, beliau menjelaskan bahwa hampir sebagian besar kasus yang masuk di kasus perceraian yang masuk di Pengadilan Agama yang melapor itu latar belakangnya adalah pegawai swasta dari pengusaha dan lain-lain. Sementara untuk TNI Polri dan juga ASN hanya sekitar 7-9% saja yang kasusnya masuk di Pengadilan Agama untuk diputuskan untuk bercerai, begitu. Iya. Ya. Lalu di Kota Sorong disebut paling banyak menyumbang angka perceraian saat ini. Ada di angka berapakah Kota Sorong, dan juga apakah ada daerah lain yang juga banyak menyumbang kasus perceraian selama COVID-19? Iya, angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Sorong sendiri, kebetulan Pengadilan Agama ini dia melayani sekitar wilayah Kota Sorong dan juga kabupaten-kabupaten yang ada di sekitar Kota Sorong. Kebetulan berdasarkan data yang saya himpun, Pengadilan Agama mengeluarkan data kasus terbanyak untuk yang dilaporkan ke Pengadilan Agama untuk bercerai. Itu kasus yang paling banyak adalah warga yang berdomisili di Kota Sorong. Sementara Kota Sorong menduduki sekitar 50, jumlahnya berkisar pada 50%, sementara 50% lainnya ada pada Kabupaten Sorong, Raja Ampat, dan juga Sorong Selatan. Begitu, Dea. Ya, baik, Tribuners, tadi rekan Sofwan sudah berhasil mendapatkan keterangan dari Ketua Pengadilan Agama Kota Sorong, Muhammad Akfar Musya, dan berikut liputan lengkapnya untuk Anda.
Itu rata-rata masyarakat kalau kelas ekonominya menengah, bukan masyarakat miskin. Kemudian kalau pendidikan rata-rata SLTA, ya rata-rata SLTA kalau dari segi pendidikan. Kemudian tadi yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan tadi? Kategori pekerjaan. Oh, pekerjaan rata-rata swasta. Kalau pegawai negeri, garis miring TNI, garis miring polisi, dari 280-an ya katakan ya, 280-an itu dari itu TNI, Polri atau pegawai negeri mungkin kurang lebih 20 perkara, berarti nggak sampai 10%. Rata-rata swasta ya? Rata-rata swasta. Kalau untuk di wilayah pengadilan agama ini yang paling menonjol, yang paling meningkat kasusnya di kabupaten mana? Kota. Kota Sorong. Nomor 2 kabupaten. Kira-kira berapa kasus kalau untuk Kota Sorong dari sekian kasus? Dari sekian itu, mungkin kotanya sekitar 50%. 40% Kabupaten Sorong, 10%-nya Waisai atau Raja Ampat sama Soro-Soro. Kalau Tambrau sama Megat hampir dipastikan tidak ada. Juara paling setahun hanya 1 kali 2 kali, karena kan minoritas. Rata-rata begitu. Jadi hampir dipastikan 50% kota, katakan kabupaten itu 35% lah, 35% kabupaten, 15% itu Sorsel sama nggak sampai 15, katakan 12%, 38% kabupaten, 12% Sorsel sama Raja Ampat. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore ini. Dan jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Dan lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Dan mewakili kru yang bertugas, saya Dea Mita pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!